Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fidel Darmanto. Saya dari kelas 6 manajemen. Nomor pokok mahasiswa 10120159, di mana saya di sini akan mempresentasikan mengenai perilaku individu dalam organisasi. Dan di mana video ini untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah perilaku organisasi yang diampu dosen oleh Ibu Leli Nirmalasari SPDMM dan Bapak P. Pulung Puryana SEMSI. Dasar-dasar perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak-dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektifan dalam organisasi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar perilaku individu. Perilaku individu atau yang biasa disebut dengan OB dalam perilaku organisasi ini lebih mengendapkan perhatian kepada tindakan atau perilaku seseorang saat melakukan pekerjaan. Nilai dalam perilaku individu yaitu merupakan suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam kehidupannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu sikap. Sikap adalah pernyataan evaluasi mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Bisa dilihat dalam peta konsep tersebut yang ada di layar, di mana sikap yaitu komponen konektif segmen pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap. Terus komponen afektif yaitu segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Dan yang terakhir yaitu komponen perilaku, suatu maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang ataupun sesuatu dalam pekerjaan tersebut. Sikap memiliki tiga komponen. Yang pertama ada rangsangan, yang kedua ada sikap, dan yang terakhir ada hasil. Dari rangsangan itu sendiri yaitu faktor kerja, di mana pekerjaan, desain, pengurus gaya, kebijakan, perusahaan teknologi, gaji, dan pinggir manfaat. Yang selanjutnya yaitu tanggapan emosional, pernyataan menarik kegemaran, pernyataan menarik kepercayaan, dan komponennya yaitu efek, pengertian, dan perilaku. Dari hasilnya dari tanggapan yaitu emosional, pernyataan tentang kegemaran, persepsi, pernyataan tentang kepercayaan. Yang terakhir yaitu tindakan, di mana tindakan ini mengenai pernyataan tentang tingkah laku. Yang selanjutnya atau tahapan selanjutnya yaitu mengenai kepribadian. Kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara dalam mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Emosi menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Bisa dilihat di bawah ini yang ada pada layar kaca kalian, layar HP ataupun laptop, hubungan afeksi, emosi, suasana hati, bisa dilihat. Oke. Yang selanjutnya yaitu mengenai definisi persepsi, di mana persepsi ini adalah proses individu di dalam mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris agar memberikan arti dalam lingkungan, atau setiap individu bisa melihat hal yang sama namun mengartikannya secara berbeda.
Tahapan selanjutnya atau slide selanjutnya yaitu mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama atau di mana pengambilan keputusan secara rasional. Pengambilan keputusan harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Ada 6 langkah dalam pengambilan keputusan secara rasional. Yang pertama, menetapkan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasikan bobot pada kriteria. Yang berikutnya, mengembangkan alternatif. Dan yang kelima, mengevaluasi alternatif. Dan yang terakhir yaitu memilih alternatif yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu rasionalitas terbatas, di mana para individu mengambil keputusan dengan merancang bangun model-model yang secara sederhana yang menyuling ciri-ciri hakiki dari masalah tanpa menangkap semua kerumitannya.